Halo semuanya, kembali lagi bersama Sociodive Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Dan hari ini kita akan belajar bareng lagi dengan materi pembelajaran berdiferensiasi. Konsep, implementasi, dan strategi. Itu tiga materi utama yang akan kita bahas di video kali ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut mulai belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan pengajaran yang mengakui bahwa siswa dalam satu kelas memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru perlu mengadaptasi pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan mencapai potensi maksimal mereka, meskipun mereka datang dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Dasar pemikiran pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu keberagaman siswa dalam satu kelas seringkali berbeda dalam banyak hal, seperti kemampuan akademik, latar belakang budaya, bahasa, motivasi, minat, dan cara belajar. Nah, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, diharapkan dapat menghargai keberagaman dan berusaha untuk menyediakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Itu ya. Yang kedua yaitu teori kecerdasan majemuk. Pembelajaran berdiferensiasi didukung oleh teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Dalam teori ini menyatakan bahwa ada berbagai jenis kecerdasan, misalnya kecerdasan linguistik, logika, matematika, visual, spasial, kinestetik, musikal, dan lain-lain yang perlu diakomodasi dalam sebuah pengajaran. Dan yang terakhir yaitu zona perkembangan proksimal atau ZPD berdasarkan teori Vygotsky. Dia berpendapat bahwa pembelajaran berdiferensiasi berupaya untuk bekerja dalam zona perkembangan proksimal setiap siswa, di mana mereka dapat mencapai sesuatu yang lebih tinggi dengan dukungan guru daripada jika mereka bekerja sendiri. Selanjutnya yaitu komponen utama pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi dalam bentuk konten, itu mengacu pada apa yang diajarkan atau materi yang diberikan kepada siswa. Berarti untuk diferensiasi konten itu materinya ya teman-teman. Guru bisa memberikan materi yang berbeda atau mengubah cara penyampaian materi yang sama sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya, siswa yang sudah menguasai konsep dasar dapat diberikan tantangan tambahan atau materi yang lebih mendalam, sementara siswa yang kesulitan bisa mendapatkan penjelasan tambahan atau bahan belajar yang lebih sederhana. Yang kedua yaitu diferensiasi proses adalah cara siswa mempelajari suatu materi atau konten atau bagaimana mereka berinteraksi dengan materi. Dalam pembelajaran ini, guru menyediakan berbagai cara bagi siswa untuk memproses informasi. Contohnya, guru bisa menggunakan berbagai strategi pengejaran seperti kerja kelompok, pembelajaran proyek, diskusi, eksperimen, serta menyediakan tugas yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Komponen yang ketiga yaitu produk adalah hasil kerja siswa atau bagaimana mereka menunjukkan pemahaman dan penerapan mereka terhadap materi yang sudah dipelajari. Dalam pembelajaran ini, produk yang dihasilkan siswa berbeda-beda sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Contohnya, siswa dapat memilih cara mereka menunjukkan pemahaman mereka, misalnya melalui presentasi, laporan tertulis, proyek, atau ujian. Yang keempat yaitu lingkungan belajar atau learning environment, yaitu learning environment ini mencakup suasana kelas, interaksi antar siswa, dan cara guru mengelola kelas. Dan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi adalah lingkungan yang fleksibel dan mendorong partisipasi aktif semua siswa. Adapun contoh implementasinya yaitu guru bisa mengatur ruang kelas dengan area yang berbeda sesuai dengan aktivitas pembelajaran, seperti sudut baca, area diskusi, atau stasiun kerja individu.
Tuh ya, komponen dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi ada 5: konten, produk, lingkungan, kemudian ada proses. Selanjutnya, strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu, sebelum menerapkan ini kita bisa melakukan pre-assessment atau pra-penilaian. Ini bertujuan untuk memahami tingkat pengetahuan dan keterampilan siswa sebelum memulai pembelajaran. Nah, tes ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengajaran sejak awal. Contohnya dengan metode tes diagnostik, observasi, wawancara, atau survei minat dan gaya belajar. Yang kedua yaitu pengelompokan fleksibel. Ini bertujuan agar siswa itu dikelompokkan berdasarkan kebutuhan, minat, atau gaya belajarnya yang dapat berubah sesuai dengan topik atau kegiatan atau materi pembelajaran. Contoh implementasinya yaitu misalkan dalam sebuah kelompok itu bisa bersifat homogen berdasarkan tingkat kemampuan atau heterogen campuran tergantung pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembelajaran mandiri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri atau dengan bimbingan minimal sesuai dengan kemampuan dan kecepatan mereka sendiri. Implementasinya yaitu dengan menyediakan modul pembelajaran yang bisa dipelajari sendiri, proyek individual, atau penggunaan teknologi yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Yang keempat yaitu berbagai pilihan tugas. Ini bertujuan untuk memberikan siswa pilihan dalam bagaimana mereka ingin menunjukkan sebuah pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Contohnya, tugas-tugasnya itu bisa bervariasi seperti ada yang dalam bentuk esai, membuat proyek seni, melakukan eksperimen, atau presentasi lisan, atau membuat podcast gitu ya. Membuat mind map, ya bisa. Yang kelima yaitu penggunaan teknologi. Ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi untuk menyediakan sumber belajar yang bervariasi dan interaktif yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalkan contohnya penggunaan aplikasi pendidikan, platform e-learning, video tutorial, atau game edukatif yang dapat menyesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Yang keenam yaitu pembelajaran berbasis minat. Ini bertujuan untuk menghubungkan materi pelajaran dengan minat pribadi siswa untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Implementasinya yaitu guru bisa mengintegrasikan proyek-proyek yang relevan dengan minat siswa. Misalnya siswa yang tertarik dengan teknologi dapat mengerjakan proyek terkait pemrograman atau robotika. Yang ketujuh yaitu tugas berjenjang. Tujuannya untuk menyediakan tugas-tugas dengan tingkat kesulitan yang bervariasi, memungkinkan siswa untuk bekerja sesuai dengan tingkat kemampuannya. Implementasinya yaitu misal dalam pelajaran matematika, guru dapat memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda dari yang dasar hingga yang lebih kompleks. Adapun manfaat pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Dengan memberikan materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, menjadikan siswa cenderung lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar. Yang kedua yaitu mengakomodasi kebutuhan beragam siswa. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus itu tetap tetap mendapatkan pendidikan yang bermakna dan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga yaitu mendorong pembelajaran yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini siswa belajar untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, meningkatkan keterampilan, manajemen diri, dan kemandirian. Kenapa? Karena dalam pembelajaran ini siswa bebas sendiri ya memilih metodenya, kemudian proyeknya seperti apa produknya seperti apa, produk hasil akhirnya. Nah, dengan adanya pembelajaran ini siswa diajar dari awal untuk bertanggung jawab dan bagaimana mereka berlatih untuk manajemen diri mereka sendiri. Yang keempat, meningkatkan hasil pembelajaran. Dengan pendekatan ini yang lebih personal, itu siswa lebih mungkin mencapai hasil belajar yang lebih baik karena materi yang disesuaikan itu materi yang diajarkan itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka.
Tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang pertama waktu dan sumber daya. Ini pembelajaran berdiferensiasi ini memang membutuhkan perencanaan yang lebih dalam dan membutuhkan sumber daya yang lebih banyak ya. Ini yang bisa menjadi tantangan bagi guru. Salah satunya ini sumber daya dan waktu. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan kelas yang lebih kompleks. Eh, dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini, mengelola kelas dengan berbagai aktivitas dan kebutuhan siswa yang berbeda itu bisa menjadi kompleks dan menuntut kemampuan manajemen yang tinggi dari guru gitu ya. Yang ketiga, evaluasi yang berbeda-beda. Nah, menilai hasil belajar dari siswa yang mengikuti jalur pembelajaran yang berbeda-beda juga bisa menjadi sulit ya, terutama dalam menjaga keadilan dan konsistensi. Ini perlu dipertimbangkan juga oleh guru ketika penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, bagaimana menerapkan proses atau sistem evaluasi yang tetap adil, tapi evaluasinya itu berbeda-beda. Nah, itu cukup butuh keahlian ya. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Beberapa guru mungkin atau siswa mungkin merasa tidak nyaman dengan pendekatan yang ini ya, karena ini terhitung baru, terutama jika mereka terbiasa dengan metode pengajaran yang tradisional. Kesimpulannya adalah pembelajaran berdiferensiasi ini pendekatan yang sangat efektif untuk mengakomodasi keberagaman dalam kelas dan bisa memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Meskipun menuntut lebih banyak dari sisi perencanaan, pelaksanaan, manfaat panjangnya itu termasuk peningkatan keterlibatan siswa, hasil pembelajaran yang lebih baik, dan perkembangan keterampilan sosial emosional yang lebih mendalam, menjadikannya investasi yang berharga dalam pendidikan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah belajar bareng Sociodive. Nantikan video berikutnya. Bye. Jangan lupa like, subscribe ya. Bye.